Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin presentasi tentang organizational citizenship behavior. Anggota kelompok kami adalah yang pertama, saya sendiri Anissa Nabila, dan yang kedua rekan saya, Denisa Desinta Maya. Yang pertama, itu ada pengertian dari organizational citizenship behavior. Menurut organ, OCB adalah perilaku individu bebas, bukan merupakan persyaratan yang harus dilakukan dalam peran tertentu atau deskripsi kerja tertentu, atau bahkan perilaku yang merupakan pilihan pribadi. Selain itu, menurut Aldag dan Reshe, dalam Mendarto tahun 2013, OCB didefinisikan sebagai perilaku yang menguntungkan organisasi dan atau benar untuk menguntungkan organisasi yang langsung dan mengarah pada pengharapan. Menurut Moorhead dan Griffin tahun 2013, organizational citizenship adalah perilaku individu yang memberikan kontribusi keseluruhan yang positif kepada organisasi. Organizational citizenship behavior atau OCB adalah perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal, namun mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. Nah, menurut Smith tahun 1993, OCB adalah kontribusi pekerja di atas dan lebih dari deskripsi kerja formal. OCB meliputi perilaku menolong orang lain, menjadi sukarelawan untuk tugas-tugas tambahan, mematuhi aturan-aturan dan juga prosedur-prosedur di tempat kerja. Yang kedua, itu ada dimensi organizational citizenship behavior. Yang pertama itu, organ pada tahun 1988 mengemukakan bahwa terdapat 5 dimensi dari OCB. Yang pertama itu adalah altruism atau perilaku membantu karyawan lain tanpa ada paksaan pada tugas-tugas yang berkaitan erat dengan kegiatan organisasional. Yang kedua, ada civic virtue atau perilaku yang menunjukkan partisipasi sukarela dan dukungan terhadap fungsi-fungsi organisasi, baik secara profesional maupun sosial alamiah. Yang ketiga, ada conscientiousness, yaitu berisi tentang kinerja dari prasyarat peran yang melebihi standar minimum yang diharapkan organisasi. Yang keempat, ada courtesy atau perilaku yang menunjukkan adanya pengharapan terhadap hak-hak orang lain yang bertujuan untuk mencegah munculnya masalah-masalah pekerjaan yang berkaitan dengan karyawan lain. Yang terakhir, yang kelima, ada sportsmanship, yaitu perilaku yang mengindikasikan adanya keinginan untuk mentolerir keadaan yang kurang ideal dengan tidak membuat isu-isu yang merusak meskipun merasa kurang berkenan. Dari hasil penelitian meta-analisis Organ dan Ryan dalam LUTNAS tahun 2000, dari hasil penelitian meta-analisis Organ dan Ryan dalam LUTNAS tahun 2006, membuktikan bahwa karyawan yang puas dengan pekerjaan mereka akan lebih berpartisipasi dalam OCB ini. Misalnya, individu yang bersangkutan akan bekerja sukarela untuk aktivitas pekerjaan ekstra, membantu rekan kerja, dan membuat komentar positif mengenai perusahaan. Kemudian ada faktor penentu dari OCB. Yang pertama adalah faktor individu. Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisiknya. Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.
Yang kedua, ada faktor lingkungan. Tenaga kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain adalah uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, dan juga peluang berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai. Ini berikut adalah faktor-faktor yang tadi saya sampaikan. Yang pertama ada budaya dan iklim organisasi, kemudian ada persepsi terhadap kualitas interaksi, ada kepribadian dan suasana hati, kemudian ada masa kerja, ada persepsi terhadap dukungan organisasional, dan juga ada perbedaan jenis kelamin. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya dan bisa disampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Yang keempat ada alat ukur OCB yang dikembangkan oleh William dan Anderson, merupakan alat ukur yang disusun oleh peneliti dari budaya yang berbeda dengan Indonesia. Next. Untuk itu, perlu dilakukan adaptasi terhadap alat ukur ini. Beton dan kawan-kawan tahun 2000 mengungkapkan jika ada beberapa tahapan adaptasi, yaitu tahap pengertian item-item alat ukur asli, kemudian sintesa, lalu back translate, dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil adaptasi. Next, Mak. Lalu ada tahap-tahapan dari alat ukur itu. Yang pertama ada tahap penerjemahan, yaitu pada tahap pertama, item-item alat ukur asli akan diartikan oleh dua orang. Orang pertama adalah informed translator atau penerjemah yang memahami konsep OCB. Dalam proses adaptasi ini, salah seorang dari kelompok peneliti yang mengetahui konsep OCB diminta mengartikan semua item OCB Williams dan Anderson. Orang kedua yang menjadi penerjemah adalah naive translator, yaitu penerjemah yang tidak memahami konstruk OCB. Peneliti memilih salah satu rekan yang sedang kuliah di luar negeri, memiliki kemampuan bahasa Inggris baik dengan TOEFL di atas 600, serta bukan berasal dari major psikologi. Yang kedua, ada tahap sintesa atau hasil terjemahan. Maaf, yang kedua, tahap sintesa hasil terjemahan. Hasil terjemahan tersebut, hasil dari terjemahan tersebut, peneliti didiskusikan untuk diambil inti dari keduanya dan memilih kira-kira kalimat apa yang paling mendekati pemahaman aslinya. Peneliti juga mencoba memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh alat ukur ini, merujuk pada teori yang telah peneliti baca. Ada beberapa hasil terjemahan yang cukup menjadi diskusi yang seru. Next, Nap. Yang ketiga, ada tahap back translate. Peneliti memberikan hasil sintesa kepada native speaker untuk diinggriskan kembali. Setelah melakukan sintesa, peneliti melakukan back translate atau meminta membahasa Inggriskan kembali dengan cara memberikan hasil sintesa itu kepada native speaker dikarenakan kesulitan dalam mencari native yang bersedia membantu. Peneliti akhirnya meminta back translate kepada dua orang rekan. Yang keempat, review dari komite ahli. Setelah melakukan back translate, peneliti mempresentasikan hasil adaptasi
kepada rekan-rekan serta dosen pembimbing mata kuliah lintas budaya lanjut. Dalam kesempatan tersebut, peneliti memberikan highlight beberapa item yang menjadi sorotan dan diskusi panjang kelompok tersebut. Next. Pembahasan yang terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan OCB. Next. Penelitian sebelumnya mengungkapkan jika alat ukur OCB dan alat ukur OCB-O dan OCB-I mengukur dua jenis tingkah laku yang berbeda. Meskipun keduanya secara teoritis dapat dimaksudkan dengan konstruk OCB, William Anderson, Karam, dan Quentes, dan kawan-kawan. Melihat kenyataan tersebut, untuk analisis hasil, kami membedakan analisis kedua OCB ini. Menurut Aiken dan Groth-Mamat, nilai reliabilitas sebesar 60 sampai dengan 70. Termasuk cukup baik untuk sebuah alat ukur. Sementara jika alat ukur tersebut ingin membedakan antar individu, misalnya bidang klinis, dibutuhkan nilai 85 atau lebih. Dari penuturan tersebut dapat disebut jika untuk konstruk OCB-I memiliki nilai reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain, partisipan yang memiliki nilai OCB-I tinggi secara konsisten menjadi item-item OCB-I pada skor tinggi. Sementara konstruk OCB-O memiliki nilai reliabilitas yang kurang baik, atau dengan kata lain, partisipan yang memiliki nilai ini tinggi tapi masih belum konsisten menjawab item-item pada alat ukur OCB-O. Untuk mengukur validitas, kami menggunakan dua cara, yaitu menggunakan faktor analisis, melihat seberapa sumbangan tiap item pada latent variable, dan dengan contrasted group, yaitu membandingkan kelompok nilai tinggi pada tiap OCB dengan kelompok nilai rendahnya. Jika diketahui perbedaan signifikan, maka alat ukur tersebut mampu membedakan individu mana yang memiliki nilai UCB yang tinggi dan yang rendah. Next. Ini yang tadi saya jelaskan. Next. Ya, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar atau bisa via WA ataupun grup psikologi industri organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.